Atau tidak? Tidak bang. Jadi saya kan mengakui secara mutlak bang isi di Bible itu. Jadi Hanya saja kan abang yang tidak dikutuk ini menerimanya. Yesus kan? Itunya bangku. Nah, dia Ya, menjadi Yesus kutuk. menerima kutuk dan Apa jadi kutuk. sebabnya dia menjadi kutuk? Iya bang. Di mana Karena untuk dalilnya menanggung konsep dosa penyaliban setiap manusia itu bang. Karena adalah ya, orang yang menerima kemudian dosa-dosa lain untuk ditanggungnya, itulah yang disalib. Di mana itu kaidah itu muncul? Hanya ada dua kan? Orang Yahudi. Yahudi melakukan Kak, hukum salib kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang Roma melakukan hukum salib kepada penjahat atau mereka yang melakukan tindakan pemberontakan terhadap negara, penjahat nasionalis. Itu yang dihukum salib. Tidak ada kaidah salib kepada orang yang menanggung dosanya orang lain. Itu konsep dari mana itu Anda dapatkan itu? Nah, ini itu bang berarti konsep dari di Bible bang. wartawan. Konsep firman Bukan bukan ajaran Yesus konsep dan ini bukan. bang. Bukan konsep gini bang. Bukan, jadi gini bang. Saya jadi kan saya pun juga bang nggak menyangkal bahwasanya bang yang disalib itu orang-orang yang menanggung dosa, enggak bang. Ini prinsip keimanan saya sendiri sih bang, atau bagi kami yang percaya mengenai khusus Yesus sendiri, bukan selain Yesus, gitu sih bang. Kalau untuk mereka yang disalib selain Yesus, Nah, ya terus mereka kenapa yang harus benar-benar mutlak Yesusnya ini beda? bersalah. Kenapa beda ini konsepnya untuk Yesus? Karena dia bang sudah Di mana nubuatan itu dinubuatkan bang, muncul? seperti yang kami imani bang. Yesaya itu Di Yesaya, bercerita bang. tentang Raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem. Berbicara mengenai Yerusalem dan juga Yehuda. Bukan berbicara mengenai Yesus. Coba Anda baca. Boleh enggak Anda baca satu kali aja? Ulangan 1 nomor 1. Boleh enggak? Sorry, Yesaya 1 nomor 1. Saya ingin dengar. David. Iya. Yesaya 1:1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Ada Hizkia, dari zaman raja-raja Yesus Yehuda. itu ada. Ada. Ada enggak? Ini kan Dari berbicara mengenai zaman Yesus, Yehuda dan Yerusalem dalam zaman siapa? dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, 4 kan? Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada enggak di situ Yesus? Enggak ada Yesus di situ. Iya bang. Hah? Yesus itu Yehuda bang. Di mana dalilnya Yesus, Yesus itu itu Yehuda? Yehuda bang. Alamak, mulai ngaco ini, sakit ini. Ayo, belajar lagi. Saudara David. Ya, halo. Ya, masih bertanya Mbak makhluk terkutuk bang? Masih bang. Masih. Oke. Ini tadi masalah tentang kutuk ya bang. Iya. Nah, Yesus itu betul bang. Dia makhluk terkutuk. Dia datang ke dunia itu menjadi manusia dan dia juga punya kuasa keilahian. Itu Mana bisa kuasa keilahiannya mana? Coba tunjukkan sepotong aja. orang mati. Ya, Itu dia membangkitkan orang mati dijawab sendiri oleh Yesus di bang. dalam Ya, Yohanes 5 nomor 36. bang. Cuma orang nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Ya, itu punya kuasa keilahian cuma Yesus. Satu, dia dia bisa abang coba lihat siapa nabi yang bisa menghapuskan dosa. Enggak ada Yesus pernah menghapuskan dosa, enggak ada. Yesus mengampuni dosa. Enggak ada dalilnya. Ada. Itu Silakan. tertulis. Di mana? Iya, Yesus mengampuni dosa. Di Ya, mana dalilnya itu Yesus ketika- mengampuni dosa? Nah,
dosamu sudah diampuni. Itu ketika sama pelacur yang Saya ketahuan. juga bisa mengatakan itu, dosamu telah diampuni. Bang, Bukan siapa nabi yang berani? Siapa saya utusan? nih, saya bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Abang utusan, abang nabi Tetapi nggak? saya tidak mengatakan Bang. dosamu telah aku ampuni. Mana dalilnya Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Mana? Iya, dia nggak bilang. Tapi ada nggak nabi yang bisa bilang dosamu telah diampuni, jangan berbuat Ya, dosa lagi Yesus. supaya tidak lebih Yesus. parah dari itu. Yesus. Ya, coba abang bayangin, Muhammad pernah nggak ngelakuin itu? Enggak kan? Kalau Nabi Muhammad itu dia adalah Bisa bang, karena Muhammad menghapus, tidak punya mujizat. dia Mujizat menghapus itu- dosa, dia bukan nebus dosa kalau Nabi Muhammad. Mujizatnya Muhammad itu dibandingkan mujizat Yesus tidak ada keilahian, tidak ada itu. Nabi Muhammad Keilahian. itu menghapus Itu adalah dosa, dongeng. bukan Tidak ada, Bang. menebus dosa. Muhammad adalah dongeng. Isra Mi'raj itu adalah dongeng. Itu tidak ada yang melihat. Nah, Dah itu. terserahmu lah. Kita kembali Iya, ke Bang. tema ini. Nah, Kita temanya, ini. iya, Yesus itu karena datang ke dunia, dia menjadi seorang manusia. Dia Terus menjadi seorang manusia. Firman itu menjadi firman manusia. itu apa? Firman itu apa? Ya, firman itu menjadi manusia. Iya, Itu firman adalah itu Tuhan. apa? Firman itu apa? Firman itu adalah Allah. Dan Di Allah mana itu adalah dalilnya? firman. Di Yohanes 1. Firman itu adalah Allah. Enggak, di kejadian. Di kejadian itu udah ada. Jadi maksud lu Tuhanmu menjadi manusia. Ya iya loh bang. Tuhan Nah, itu terus? menjadi manusia. Setelah Tuhanmu Tunggu, menjadi Bang. manusia, Bang. berarti Tuhanmu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dengar bang, dengar. Kan abang bilang salib itu kutuk atau berkat. Kan? Ya. Abang itu karena dosa-dosa manusia semenjak Adam dan Hawa, kita tidak layak lagi melihat Allah. Dalil, di mana dalilnya? Kita tidak layak. Di mana dalilnya? Kita tidak layak bang melihat Allah itu. Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak, Bang? Enggak bang. Saya Enggak. dengar dulu saya. Berarti Anda cuma ngomong-ngomong, Nggak ada nggak ada yang dalil. Membodohi aja itu artinya. Bukan membodohi bang. Dengar. Mana Saya- dalilnya? Saya nggak bilang nggak ada dalil. Saya nggak ahli kitab. Tapi tapi ini ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Di surat Roma, surat Iya. Paulus. Bang, ini ada di Alkitab. Abang searching Iya, aja. suratnya Paulus kan? Enggak. Saya baca ya bang. Saya Silakan. bilang sama abang. Karena dosa-dosamu, kau itu mati melihat Allah itu kok mati, nggak sanggup. Makanya ketika Musa ketemu sama Allah di Gunung Sinai, bang, itu berbentuk api. Lepaslah kasutmu katanya kan sama siapa? Karena tempatku kudus. Dia sampai tersungkur. Musa itu sampai tersungkur, bang, nggak sanggup melihat api itu. Ya Ya, bang. maksudnya apa? Terus, bang, kenapa Yesus itu jadi terkutuk dan dia disalib? Itu Dia juga saudara menjadi- akui. Yesus jadi terkutuk. Anda akui kan? Berarti Yesus itu makhluk terkutuk. Kan gitu. Dia Nah, jadi Anda makhluk sembah. terkutuk. Di saat dia detik-detik terakhir dia makhluk terkutuk, biar abang tahu. Ah, Kenapa udah. saya bilang dia makhluk Berarti terkutuk? salib itu adalah Benar. kutuk. Udah. Ya memang iya. Salib itu kutuk. Bagus. Dan itulah lambang kemenangannya seorang Kristen. Iya. Jadi lambang Itulah, kemenangan ya. Kristen itu adalah kutuk kan? Iya, disitulah Oke, baik. dipatahkan semua segala kutuk itu. Karena apa? Tidak ada satupun, Iya, tidak ada satupun yang manusia di bumi ini yang sanggup melawan, yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Abang tahu hukum Taurat? Abang tahu hukum Taurat itu? Yang ada tahu. sanggup. Yang Abang mana? nggak akan Yang sanggup. mana yang tidak bisa disanggupi di Taurat itu? Yang mana yang berat di Taurat? Saya Yang baca mana? hukum Taurat ya bang. Ya, silakan. Ya. Semua itu nggak ada yang sanggup melakukan Siapa? hukum Taurat itu. Apa itu yang berat di Taurat itu apa? Yang berat di Taurat itu apa? Tunggu bang, saya bacakan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat itu ya bang ya. Iya. Saudara Yanto masih kuat di sini atau mau istirahat biar kunaikkan yang lebih strong lagi? Saya nggak lama-lama nih bang ya. Saya cuma habis ini. Oke, saya cuma kasih apa ya. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Apa yang berat? konteksnya ini, Bang. Dengar. Ini Iya. sebelum kedatangan Yesus. Iya. Hukum Taurat ini sebelum Iya. perjanjian baru. Ini adalah perjanjian lama. Iya, yang berat yang mana? Nah, akulah Tuhan Allahmu.
Ya, enggak berat itu. Jangan ada Allah lain. Enggak berat. Ya. Apalagi? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Enggak apapun berat itu, enggak berat. yang ada di langit Apalagi? dan bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan Iya, enggak berat itu, enggak berat. itu menurut Apalagi? abang enggak berat. Loh, Ingatlah ngapain mau hari nyebut-nyebut Sabat dan nama kudus Tuhan karena dengan itu. sembarangan? Apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Enggak berat Abang itu. mungkin. Enggak. Enggak berat. Dengar. Jangan munafik. Abang bilang enggak berat. Ini hukum Taurat kelima ini adalah paling fatal di hukum Taurat. Yang Nggak mana itu? mungkin abang di dalam oke lah abang sekarang nurut sama orang tua. Iya mak. Tapi di dalam hati abang nggak mungkin abang itu pas disuruh misalnya pada saat hari abang lagi main, cobalah lagi main video game. Kau cuci piring, kau apa nggak mungkin bang? Orang tua apa ini? Lagi senang apa? Nggak mungkin bang. Itulah adalah kemunafikan. Itu adalah Gitu. kemunafikan. Iya. Saya hanya ngasih tahu itu. Jangan membunuh, jangan berzina. Abang Apa pernah yang berat? berzina? Ya, itulah bang. Jangan mencuri. Abang pernah nggak mencuri? Abang tanya aja hati abang sendiri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Abang, Berat itu, Bang. bang, saya udah pernah ngikutin konten abang. Abang aja bersaksi Itu berat, dusta. itu berat, Bang. Abang pernah itu ayat di mana abang plesetin itu ayat Alkitab itu. Nah, jangan bang, jangan seperti itu, ya. Terus yang terakhir, jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini Itu berat. istrinya. Jadi maksudnya Dengar, saudara, Anda nggak bisa Dengar, nahan jangan mengingini untuk tidak istrinya, melakukan itu, atau gitu. hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya. Jadi Dengar, Bang, maksud ini- saudara, dengar saudara dulu, tidak dengar bisa dulu, tidak dengar melakukan dulu. itu, gitu. Dengar dulu. Yang ke-10 ini dilakukan oleh nabimu, Bang. Apa itu? Iya, yang ke-10 ini udah dilakukan oleh nabimu. Apa itu? Ya, Bang, baca loh hukum Taurat yang ke-10. Kenapa pun itu? Apa? Jangan mengingini rumah tetanggamu, jangan mengingini istrinya, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan. Atau keledainya, ataupun milik tetanggamu. Ini dilakukan oleh Anda pernah baca Muhammad perjanjian SAW. lama bagaimana Tuhan mengambil istrinya orang untuk dipertontonkan depan umum? Siapa Bang? Siapa? Udah, Bang, kita nggak usah ke situ. Nanti Anda malu. Nggak usah ini. Kita Yang bahas ke-10. ini. Dengar, Ini tema dengar. dulu, tema. Dengar, Bang, Kita dengar, masuk Bang. ke tema. Dengar, Bang. Tema. Hukum Taurat yang ke-10 ini fatal ini. Ini dilakukan oleh nabimu. Artinya Dengar, Anda Bang. tidak Dengar, kuat Bang. untuk tidak Jangan melakukan itu. mengingini rumah tetanggamu. Jangan mengingini istrinya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Artinya Bang, Anda Bang, tidak bisa tidak coba melakukan tanya itu. hatimu, coba tanya hati kecilmu, Bang. Ya. Anda Saya turun ya. mengatakan abang yang baik. Kalau Anda tidak mau diam, Anda turun. Enggak, Kalau tidak mau bukan ganti-gantian, begitu. Anda turun. Anda nggak bisa, Bang. Anda Hukum Taurat itu untuk siapa? Bang, hukum Taurat itu untuk orang Bani Israel. Untuk Saat Bani itu. Israel. Dah, untuk dengar. Bani Israel, bukan untuk Anda. Dah. Dengar. Bukan untuk Ini nabiku juga. Yesus Dah, didatangkan. kamu ke gereja sana. Kamu bicara sendiri, nggak ada urusan saya dengan mulutmu itu. Oke, gimana Saudara Yanto? Anda sudah baca dalilnya? Dalil mana ini bang? Lo tadi, Lupa. Ya, apa itu bang? yang tadi itu? Sampai mana tadi bang ya? Sorry maaf bang, gagal fokus. Ya, jadi Anda ini tadi meninggalkan saya kemana? Tapi aku nggak meninggalkan abang loh. Fokus dengar pembicaraan orang abang. Alamak. Tadi kan kita minta data tuh, Yesaya 1 itu bukan untuk Yesus. Saya minta dalilnya, Anda mengatakan Yesus itu adalah Anda mengatakan Yehuda. Di mana Yesus disebut Yehuda? Anda cari dalil. Ya. Di mana itu? Oh ya, sorry bang, Yesus. Jadi dia sudah akui tadi ya teman-teman bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk, kata si siapa? Saudara kita tadi. Matius 1 ayat 1 bang, sisilah Yesus Kristus anak Daud. Iya, di mana dia disebut sebagai Yehuda? Jadi gini bang, di si ayat ini bang,
Mm-mm. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan sampai seterusnya. Mm-mm. Dan sampailah bang ke, ini dipersingkat sih bang ya, ke ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, di mana Yesus disebut Yehuda? Yesus dibilang disebut Yehuda karena DNA genetik Yehuda ada pada dirinya bang. Loh, enggak, kan ini bercerita tentang mimpi Yesaya bin Amos tentang Yerusalem, tentang Yehuda pada Bang. masa Hosea. Iya, Itu Bang. kan? Iya, Pada Bang. masa Hezkia. Tidak ada masa Yesus. Bukan Yesus yang diceritakan di Yesaya itu, bukan. Lagian kalau berbicara mengenai nubuat dan ada nubuatan pembunuhan terhadap Yesus itu, maka tidak mungkin Yesusnya ini menceritakan dirinya seperti yang Anda uraikan itu. Tidak mungkin kemudian Yesus dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi kemudian Anda tidak dapat memungkiri apa yang terjadi, bahwa Yesus itu disalibkan karena dinubuatkan oleh Imam Kayafas tahun itu juga. Gitu loh. Tahun itu juga Kayafas imam besar bernubuat, Yesus harus mati untuk Bani Israel, untuk bangsa ini. Kenapa dia harus mati untuk bangsa Israel? Karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya Yesus itu berniat untuk dibunuh. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya. Itu nggak ada. Itu akal-akalan kalian aja itu. Mencocokkan kitabnya orang Yahudi gitu loh. Oke, jadi kita kembali kepada tema kita. Salib itu adalah kutuk. Salib itu tidak ada berkat. Sepakat kita? Saya sepakat bang, salib itu kada berkat. Saya kan nggak menyangkal itu sih bang. Oke, baik. Karena, iya bang. Kita naikkan Kristen yang lain boleh, saudara? Saudara Yanto? Siap bang. Makasih bang ya sharing-sharingnya bang. Oke, besok bisa naik lagi ya. Siap abangku. Siap. Makasih, siap. Tadi ada Edis teman-teman. Siap terus bang. Sama-sama, saudara Yanto, makasih. Tadi ada Edis teman-teman, mana dia? Iya malam. Tadi ada Edis, mana dia? Edis. Naik sini teman-teman, aku ngantuk. Mana dia? Ini kurang lebih 60 permintaan. Allahu Akbar, ngantuk. Gak bisa ya saudara ini Kristus, gak bisa naik ya. Jaringan Anda gangguan bang. Mana ini lagi Oten? Sudah 2 Oten mengakui kalau Yesus itu, kalau salib itu kutuk. Teman-teman, kita kasih cukup 3 ya. Habis itu kita rehat dulu. Ngantuk kali aku, entah kenapa ini. Kebanyakan makan buah kali ya teman-teman. Oten kamu mana Oten? Ini kenapa Islam yang mau naik? Oh ini Alitea. Dua temanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. 2 temanmu sudah mengakui bahwa salib itu kutuk. Menurutmu gimana? Ya memang lambang salib itu kan lambang kutukan kan? Oke, 3 ya.
Udah tiga Itu yang masih ada mengakui bahwa penjelasannya. berarti kalian menjadikan simbol kutuk itu sebagai lambang agama, betul? Bukan seperti itu. Dengar dulu lah. Gimana sih Apa ini? itu? Apa itu? Begini, kan Yesus itu Ya. kan manusia suci kan, nggak ada dosa. Iya. Nah, Terus? ketika dia menyatakan kebenaran dia adalah anak Allah. Anak Allah itu kan istilah, bukan berarti Allah Bapa melahirkan, bukan gitu. Iya. Ya ada yang Meskipun mulai itu begitu. temanku. Mesti Iya, open cam ya? Ya, terserah mau buka kamera boleh, Tapi kalau tidak perempuan juga. nggak usah lah nanti ini kan. Iya. Terus? Nah, hukumnya pada saat itu kan digantung kan di kayu salib. Ya. Salib Nah, lalu- itu untuk orang yang terkutuk. Makanya ayat selanjutnya dibaca, Yesus itu tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Nah, iya. Tidak terkutuk dijadikan Tapi dia tidak terkutuk. terkutuk Maka lah, dia dia manusia terkutuk. paling suci. Setelah Tidak ada dia dosa. disalib, dia terkutuk, betul? Dijadikan terkutuk, bukan berarti Iya, dia dijadikan terkutuk. Dijadikan terkutuk berarti dia jadi berkat atau jadi terkutuk? enggak. Makanya makna dari penyaliban itu, itu Jeff Colby mau naik tuh. Nah begitu. Apa makna daripada penyaliban itu, apa maknanya? Iya, maknanya Yesus itu ini mengalahkan, kan setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengalahkan maut. Enggak ada urusan dengan itu. Ini Lah, kita bicara itu ke mengenai situ, salib. itu ke situ, itu. Berarti Yesus ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Tuh kesimpulannya di situ. Yesus adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan berdasarkan surat Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Ya Terkutuklah baca dia. baik-baik, Iya, sebab terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu kutipan dibaca Rasul Paulus Iya, itu. dia di situ siapa? Iya, ya Yesus. Yesus. Berarti yang terkutuk bukan di tiang berarti. salib siapa? Bukan berarti dia terkutuk versi Kok Tuhan, bukan kan Yesus berarti? terkutuk. Kok bukan berarti? Kan Paulus mengatakan, sebab terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Iya, itu kutipan botol. Iya, dikutip itu karena yang digantung di tiang salib ini terkutuk atau diberkati. Iya, tapi Yesus itu tidak bersalah sebenarnya. Iya, tidak bersalah, tapi Karena dia setelahnya manusia dia yang nggak ada dikutuk. dosa. Dia dikutuk. Ini nggak paham-paham sih, ini botol kali. Di itu. situ yang tidak paham. Di situ mau menipu tapi tidak lolos. Nggak gitu botol. Gimana? Enggak gimana? Sebab Lah, ada sudah dikasih. tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia? Iya, itu kutipan botol. Iya, saya tahu. Paulus itu mengutip kutipan itu untuk siapa? Untuk siapa kutipan itu Ya dikutip? Allah. Untuk Zuma ini siapa? kok Zuma nggak paham-paham ya? Untuk siapa kutipan itu diambil oleh Paulus? Untuk siapa? Iya, itu maknanya itu begini loh. Jadi Yesus, silakan. tapi kamu tahu nggak Yesus itu manusia nggak ada dosa? Iya, tahu dong. Nah, Masya Allah. Jadi dia udah tahu sebenarnya, cuman dia main framing aja. Bukan framing, itu tertulis loh. Iya, framing. itu kan kutipan. Bedakan kutipan dengan pernyataan. Oh, Iya, Yesus itu kutipan terkutuk. ini Bedakan. diambil. Saya tanya dulu, jujur. Kutipan ini diambil Makanya untuk selalu siapa? jujur. Kutipan ini diambil untuk siapa? Iya, itu pernyataan kutipan. Itu bukan berarti di sebuah narasi. Kamu tidak hujatan. nggak bisa kau lolos membohongi di sini, nggak bisa. Lah, di sini, lah, kami Kutipan selalu itu jujur. diambil. Kutipan itu diambil untuk didudukkan kepada siapa? Jawab jujur. Kalian nggak akan bisa berhasil memframing, nggak akan. Kalian, Sampai kiamat nggak akan, kamu yang tidak bisa berhasil menipu kami. Emangnya tipu apa kau yang menipu? Sekarang kutipan itu diambil untuk siapa? Ya Allah, jangan tawa Flo Bang Zuma, udah dikasih tahu dari tadi. Ayo, kutipan itu diambil untuk siapa? Udah dikasih tahu. Udah, kamu nggak ada ilmu di sini, nggak berhasil nipu saya, oke? Kamu sudah akui bahwa Yesus itu yang kau sembah adalah makhluk terkutuk, tetapi kamu tidak bisa lolos kemudian menipu dengan begini begono. Sudah 4 orang mengakui, teman-teman. Aletheia itu sudah yang keempat mengakui sembahannya adalah makhluk terkutuk. Ini yang kelima. Saudara Jeb, Dr. Jeb. Ya, assalamualaikum. Iya, lehe. Sudah 4
Kristen yang mengakui bahwa penyaliban itu diberikan kepada makhluk yang terkutuk atau dikutuk. Bagaimana dengan Dr. Jeb? Setujukah itu? Yesus dijadikan kutuk untuk penebusan dosa. Nah, berarti Yesus ini adalah makhluk yang Enggak dijadikan kutuk karena dia tidak berdosa. Iya, kalau dijadikan kutuk berarti sudah terkutuk atau enggak terkutuk? Statusnya itu tetap dia dikatakan dijadikan kutuk, cuman dia nggak berdosa. Tapi coba, ketika Anda mengatakan seperti itu, bentar, kamu tahu kan Yesus itu tidak berdosa? Bagaimana Tahu nggak kalau Yesus tidak berdosa? Kalau Yesus anak Maria jelas. Dia tidak berdosa kan? Tidak berdosa. Tapi Kristus yang menjadi kutuk ini sudah pasti berdosa dia. Menurutmu kalau berdosa terkutuk nggak? Terkutuk dong. Yang tidak berdosa? Tidak terkutuk. Ya udah, Yesus tidak berdosa tadi kamu ngakuin. Berarti bukan Yesus yang disalib. Karena Bukan, yang disalib kan, itu adalah orang yang terkutuk. Sekarang Yang disalib gini, itu kan saya bilang dijadikan yang kutuk. disalib itu makanya sudah diperintahkan oleh Allah, dapat petunjuk dari Allah bahwasanya Rasulullah kelak akan menikahi Siti Aisyah, saudara. Ya, mau dia berumur berapapun, intinya saudara ada ikatan, ada persetujuan, saudara, ada ijab kabul dan sebagainya, saudara. Itu adalah sah, saudara. Oke. Tapi Itu sah-sah saja, saudara ya. Jadi tidak ada aturan pada zaman dahulu itu dilarang menikahi anak kecil, dilarang menikahi anak di bawah umur, tidak ada, saudara. Apalagi yang notabene sudah diizinkan, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan, saudara. Ya kalau kalian ingin beranggapan lainnya silakan, saudara ya. Silakan. Karena tidak merugikan keluarga Anda juga kan, saudara? betul cuman Pertanyaan saya, merugikan keluarga Anda nggak, saudara? enggak sih, Tidak, ya kan? tidak. Cuman begini bang, karena di Muslim kan puasanya baginda itu kan tauladan bagi umatnya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal yang kita teladanin baginda itu menikahi anak umur di bawah umur itu bisa nggak kita nikahi gitu? Oke, sekarang saya tanya sama kamu, patokan tauladan itu bagaimana sih, saudara? Coba, menurut Anda bagaimana? Patokan tauladan kalau Apakah yang dinamakan patokan tauladan itu dilarang menikahi berusia belia atau di bawah umur atau di bawah anak di bawah umur atau bocil yang sering kali kalian katakan begitu, saudara? Apakah itu patokan orang yang dikatakan demikian, saudara? Menurut kalian, menurut Anda? menurut aku yang namanya tauladan itu berarti apa yang dilakukan oleh tauladan itu maka kita boleh melakukannya, namanya dia adalah tauladan bagi kita. Coba di mana datanya bahwasanya seorang yang tauladan itu dilarang menikahi anak yang di bawah umur? Di mana, saudara? Jurnalnya di mana? Datanya di mana? Yang ada di Al-Qur'an ataupun Bible Anda? Silakan, di mana datanya? Kita ngomong berdasarkan akademis, Bang. Jangan kembali ke akam tadi, mengandung dari Roh Kudus kan. Iya, di ayatnya gitu tulisannya, nggak ada mengandung anak Bapa, anak Roh Kudus itu. Iya, artinya dia tahu. Soalnya kan hamilnya dia itu bukan hasil hubungan badan. Menurut Alkitab kan gitu. Pas begitu lahir dikasih nama siapa, Bang? Yesus itu, Bang. Iya, waktu sebelum dia mengandung. Pas lahir, Bang, pas lahir. Pas Ya. lahir, Yesus itu dikasih nama siapa, Bang?
Yesus itu dikasih ya, nama Yesus lah. Enggak, salah bang. Berarti abang kurang membaca bang. Immanuel. Immanuel artinya tahu abang? Enggak. Coba abang apa Immanuel artinya? Tuhan berserta kita. Berarti bukan Yesus. Iya, tuh ya Yesus lah. Nah, Karena kan- nama Yesus ada di abad keberapa bang? gimana? Nama Yesus ada di abad keberapa? Ketinggian itu kan nggak ngerti dia. Oh Nggak iya. sanggup aku kalau yang ke situ. Ketinggian. Iya, Ya, terlalu tinggi itu kajiannya bang. Aku Jadi ya asli aja. jadi anak Maria sebenarnya ini Immanuel atau Yesus? Bang, Oh, nama anak sebenarnya Maria ini Immanuel atau Yesus? Yesus. Bukan Immanuel. Immanuel artinya Tuhan berserta kita. Iya, saya nggak tahu. Saya nggak nanya arti Immanuel. Kan nanti kamu akan melahirkan diberi nama Immanuel. Kenapa pas lahir bukan Immanuel Yang namanya? saya tahu malaikat Jibril berbicara kepada Nggak ada Maria. Jibril di situ, Gabriel. Iya, pokoknya itulah Gabriel, mau Jibril, mau pokoknya malaikat berbicara kepada Maria, engkau akan menamai nama dia Yesus. Itu yang saya tahu. Bukannya beri nama Immanuel? Yang saya tahu Yesus. Oke, Yesus. Baik. Salah Immanuel itu nggak ada itu Yesus. Baik, Jangan tidak aja lah. Terserah abang lah. Ya, ini kan menurut yang saya tahu. Jangan dipersulit anak orang lah. Iya, Yang penting Bang Nas ini anak orangnya baik, jangan dipersulit. iya. Ngapa kita bersulit? Jangan dipersulit. Sulit Ya, itu, Bang. masalahnya di abad pertama nggak ada Yesus. Saya mau nanya Bang Nas, Oh, gejala awalnya abang begini apa Bang gejala awal? kena tabok si Rasmi gejala awalnya. jujur, saya dulu Islam. Nggak apa-apa. Jujur, ngapa saya berbohong? Kau juga nggak ada untung. Tahun berapa Anda murtad Bang? Tahun berapa? Di tahun 2000 2000. Masih ingat dong surat-surat pendek Bang? masih. Oke. Sholat jenazah berapa rakaat dulu Bang waktu muslim? Sholat jenazah berapa rakaat? Aku tak pernah sholat jenazah karena pada saat itu usiaku masih kecil. Sholat subuh berapa Bang? Sholat subuh? Sholat subuh kalau nggak salah 2 rakaat. Oke. Sholat isya? Nggak usah kita tanya-tanya sholat. Ya kan mau dites Anda nggak muslim Jadi gitu aku loh. tanya lah sama abang. Sebenarnya sholat 5, kenapa harus sholat 5 waktu? Ya karena perintah sang pencipta Bang. Di mana dalilnya harus 5 waktu? Ada banyak dalilnya di Al-Quran ya Ustaz ya. Tunjukkan. Mana 5 Mulai waktu? dari terbit matahari, sebelum terbit, fajar, Oke. menjelang malam, duhur, sore, ada Bang, ada. Oke, apakah Ada. harus 5 waktu? 5 waktu Bang, Nabi Muhammad kan 5 waktu Bang. Tunjukkan. Kata Nabi, kamu sholat sebagaimana aku sholat Bang. Sholat Nabi Udah 5 itu kali udah dijawab bang sehari, sama Bang Andi bang. Sekarang kita giliran tanya. Oke. Oke ya. Sekarang kita giliran tanya. Nah, Di mana perintah Yesus Kristen harus beribadah di gereja bang? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan datanya. tidak ada di gereja. Nggak ada, kenapa kalian di gereja? Bukannya di Di gereja. rumah mengasingkan Gereja diri. Itu, Yesus Sepi. berkata, gereja itu hatimu, itulah gereja. Enggak. Yesus nggak kenal gereja. Mana ayatnya kalau Yesus kenal gereja? Yesus nggak kenal gereja. Yesus nggak kenal gereja. Yesus nggak kenal Kristen bang. Jangan ngarang di sini bang. Gimana? Yesus nggak kenal Kristen. Yesus nggak kenal gereja bang. Jangan ngarang abang di sini. Yesus nggak kenal Kristen, Yesus nggak kenal gereja. Nah, Yang saya baca, gereja itu hati kita, itulah gereja kita. itu bangunan-bangunan gedung-gedung itu berarti apa namanya? Nggak Kalau semua gereja itu hati bangunan- kita. Jadi sini bang, nggak semua bangunan itu memiliki salib. Semua bangunan gereja ada salibnya bang. Jangan ngibul bang. Tidak bang. Semua gereja ada salibnya. Coba Tunjukkan abang- satu gereja yang tidak ada salibnya bang. Tunjukkan satu gereja yang tidak ada salibnya. Gereja karismatik. Ada salibnya bang. Tidak ada bang. Ada, malahan saya hafal bang. Bahasa rohnya, bahasa roh di gereja karismatik saya hafal. Ada bahasa roh, ada. Tapi Ada. Sikira baraba-raba artinya Yesus itu mati terkutuk. Sikira baraba siki artinya Yesus itu harus menebus dosa. Itu bang artinya. itu kan menurut abang. dosa nggak sih Kang? Lah, kok menurut saya? Coba menurut abang sikira baraba artinya apa?
Itu bahasa roh, bahasa yang tidak kita artinya tahu. apa? Sikira baraba artinya apa coba? Artinya gini tuh Bang, kita berbicara langsung sama Yesus. Tuh lihat tuh. Gereja karismatik. Ada semua Bang. Abang Pakai api lagi ya, pakai api di itu sini, aduh ngibul mulu. Saya itu- paling Kristen daripada Kristen Bang. Itu beda itu Bang. Yang dimaksud itu gedung bangunannya itu lambangnya tuh sama aja, ada kok. masjid itu lambangnya tuh bulan dan bintang di atas tinggi. Mana ada di gereja lambangnya bulan dan bintang? Bintang tuh masjid. Iya, Tuh. kalau di masjid itu Nah, seperti ini bukan karismatik ini Bang. Itu yang ada bacaannya tuh. Ada. Itu Ustadz nunjukin bacaannya tuh. Itu beda lagi Kristennya Bang. Kita edukasi dulu lah dia bentar, Ustaz. Gimana beda lagi tuh coba? Karena Kristen ini ada AKBP, karismatik, Katolik. Banyak banget denomnya. 6.000. Bang, Yesus itu waktu hidup dia beragama nggak sih, Bang? Yesus waktu hidup. Tidak. Ya dia ateis dia. Apa? Jadi dia ateis, nggak bertuhan. Agama itu Bang, itu kan bisa dikatakan kalau zaman sekarang ini kan termasuk organisasi. Saya ulang ya, Bang. Organisasi. Oh, iya, Yesus iya. ini kan Tidak manusia, agama Bang. yang saya tahu. Bang, Yesus ini kan manusia. Nah, apakah manusianya Yesus itu beragama? Gimana? Apakah manusianya Yesus beragama? Apakah manusia Yesus beragama? Apakah manusia Yesus beragama? Kedagingannya, maksudnya tuh kedagingannya. Soalnya pertanyaan-pertanyaan abang ini menjebak ini. Ya, saya ulang nih. Apakah manusianya Yesus itu bertuhan? Gak paham aku bang. Contoh nih, Yesus waktu hidup dia berdoa. Nah, berdoa kepada siapa? Dia berdoa. Siapa yang menyaksikan? Murid-muridnya. Ah, oke. Dia sebagai contoh. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Secara manusia dia mencontohkan sebagai manusia berdoa kepada Bapa. Mencontohkan sama siapa bang? Jadi waktu dia berdoa dia bukan Tuhan. Nah ini Bang Handi izin Taruh sedikit. Kang. Ya. Kalau dia mencontohkan kepada murid-muridnya, pada saat itu murid-muridnya lagi apa? Lagi ngikutin berdoa apa lagi tidur? Tidur. Nah gimana mau mencontohkan ke muridnya sedangkan muridnya lagi tidur? Makanya Tuhan Yesus di situ marah. Tuhan marah. Di saat Murid lagi begadang, guru lagi begadang, murid tidur. Nah, makanya Yesus marah. Murid durhaka emang itu. Luluh lanta nih di kibas sama Akang yang rambutnya udah putih itu, coba lihat tuh. Bang, jadi Yesus itu waktu Yesus waktu berdoa dia Tuhan atau bukan Tuhan waktu dia berdoa? Nggak kelar-kelar ya. Kalau ini maaf lu Bang ya, Bun. Kalau ini sampai dunia kiamat pun tak bakal kelar. Diulang dulu Bang. Bukan soal pertanyaan Bang Hadi yang nggak kelar. Persoalan Tuhanmu itu yang nggak kelar-kelar, itu maksud saya. Nggak apa-apa, daripada nggak ada konten. Nih dengerin dulu, edukasi dulu. Belajarlah pintar Bang. Kita semua di sini nih sayang sama orang Kristen. Mau mengasih edukasi. Itu saya mulai bisa tuh ngomong edukasi. Setiap aku nanya katanya menjebak, Bang. Waktu Yesus berdoa, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia berdoa. Bang Hadi, saya nggak percaya dia murtad, saya nggak percaya. Ntar dulu Bunda izin. Sesat. Yesus waktu berdoa Bang Nas, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan lah Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan berdoa Kepada dia itu cuman ya secara manusia secara manusia itu namanya. Diulang dulu ya Bang ya. Yang berdoa itu Tuhan atau manusia yang berdoa? Tuhan mencontohkan kepada manusia. Oke, Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Tuhan nggak perlu berdoa kepada siapa. Lah, dia berdoa itu kok masa berdoa tidak ada tujuannya? Dia mencontohkan kepada pengikutnya. Tapi kan tadi udah dibilangin pada tidur. Itu makanya dia marah.
Diapain waktu dia marah? Diomelin satu-satu. Apa ya yang pasti Gini nih marahnya gini nih bang, saya praktekin marahnya. Kas, sini lu Kas. Ngehe lu ya, gua lagi berdoa sama Tuhan, lu kalian malah pada tidur. Itu lagi si Tius. Ngapain lu tidur Tius? Bukannya ngeliatin. Ini gua lagi ngasih contoh. Dasar murid-murid durhaka kalian ini ya. Dasar gitu marahnya bang. kurang lebih gitulah kira-kira. Kurang lebih gitu bang Andi marahnya. Setuju. Tepuk tangan dulu bang. Karena Tuhan itu pun bisa marah kan? Iya, marah bang. Bukan cuma capek gua berdoa, kalian malah pada tidur. Dia marah. Dasar murid durhaka kalian. Betul. Nas sini Nas. Sini lu gua jitak lu, malah tidur lu. Capek-capek gua nyontohin kalian berdoa. Itu lagi si tikus. Si siapa? Namanya? Siapa itu? Matius. Mati lu sana, Matius. Malah tidur kalian gitu. Waktu Yesus berdoa, Bapak ada di mana bang? Kalau abang tanya kayak gitu muter-muter, capek gitu bang. yang lain lagi lah bang. Pusing kepalanya. Ini sesuai KTP ini Kristen bukan? Aku. Ya sesuai. Ya. Assalamualaikum bang. Salam. Kalau boleh bertanya, saya mau Anda bertanya Muslim satu apa aja Kristen ini. bang? Muslim Kristen bang? Tadi assalamualaikum bang, saya Muslim bang. Oh Muslim ya. Oh Muslim. Ntar dulu bang ya. Jangan pindahin topik bang ya. Ntar dulu. Kita fokuskan ke teman-teman Kristen dulu bang. Oke lanjut. Bang Nas. Bro. Sekali lagi nih, yang berdoa itu Tuhan atau manusia yang berdoa? Ini sekali lagi ya. Jangan diulang lagi ya. Enggak. Karena satu kali masih kumaafkan, dua kali kumaafkan. Maafkan saya bang. Yang berdoa itu apa tadi? Tuhan Yesus itu gimana? Enggak, saya ulang ya bang ya. Ya. Yang berdoa itu adalah A manusia, B Tuhan. Yang berdoa itu yang berdoa itu secara ya dua-dua jawabannya di situ bang. Oke, yang berdoa manusia dan Tuhan. Iya, secara manusia. Oke, manusia dan Tuhan ini berdoa kepada siapa? Iya tuh kepada Bapa lah. Kepada Bapa. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Putra berdoa kepada Tuhan Bapa gitu Pak jawabannya Pak. Ya kurang lebih gitulah. Kalau sama saya nurut ya. Iya. Saya yang salah bang, maafkan saya bang ya. Bang Andi salah mulu. Iya, maafkan saya bang Nas. Oke. Kan memaafkan itu kan nggak rugi juga ya kita. Iya bang, makasih bang. Tapi pedagang-pedagang yang ada di Bet-El, di Bet-Allah itu nggak dimaafkan sama Yesus, malah diusir. Saya pengen nanya dong. Tunggu dulu, Bunda. Ini saya tanya Mimah dulu. Mimah dulu ini Kristen bukan? Mimah. Lanjut Bun. Mimah rojak terakhir ini saya sambungin dulu. Sesudah Yesus berdoakan semalaman tuh begadang bang. Apakah Yesus merasakan capek ngantuk bang? Kalau abang tanya kayak gitu, aku mana lah tahu aku bang. Nah itu ada ayatnya, dia ngantuk bang. ketiduran di perahu. Nah, pertanyaan saya bang, yang ngantuk secara manusia dia ada juga. Kalau kita secara manusia ada juga rasa capek yang namanya terus berdoa bang. Apakah Yesus merasakan ngantuk dan lapar bang? Kalau secara manusia ya pasti merasakan. Pertanyaannya bang, yang ngantuk dan yang lapar itu dan yang tertidur itu manusia atau Tuhan? Itu juga jawabannya bang. Apa itu? Secara manusia, iya. Halo bang. Jadi waktu dia ngantuk, dia makan, dia tidur, dia bukan Tuhan. Iya bang. Kan anak bungsu ini Kristen ya? Kristen. Nah, tanya dulu anak bungsu ini. Coba anak bungsu. Namanya Tuhan kan, kita sebagai manusia ya berpikir boleh berpikir lebih. Yang terlalu kecil suara mau deketin dikit semangat nah.
Jadi yang ngantuk, yang lapar, yang tidur itu bukan Tuhan ya. Bang. Gimana bang? Nggak dengar. Kita sebagai manusia, pikiran kita itu tidak melampaui batas kemampuan Tuhan gitu bang. Kita ini nggak membahas kita, bang. Kita bahas Yesus itu kan ngantuk. Dengerin dulu lah bang. Dia kan ngantuk. Dia tidur. Pertanyaannya bang, yang tidur ini manusia atau Tuhan? Tuhan yang berwujud manusia. Berarti manusia dia, bukan Tuhan. Tuhan yang berwujud manusia. Berarti kalau Tuhan berwujud manusia, apakah manusia ini Tuhan? Jadi ini kan Tritunggal. Saya ulang kembali ya. Tuhan berwujud manusia. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Bagaimana? Tuhan berwujud menjadi manusia. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Iya, sama yang saya bilang Ya tadi. Tuhan, Bang. berarti Tuhan tidur. Tuhan. Berarti Tuhan tidur ya. Loh, yang tidur, apakah Yesus pernah tidur? Saya tanya dulu, apakah Yesus pernah tidur? Yesus tertidur loh di perahu, bang. Gak pernah baca, bang? Gak pernah baca ya, bang? Akang kena pelanggaran itu, Akang ada yang report. Matius 4 nomor 38, bang. Yesus tidur di perahu. Coba baca. Ya, bu abang kok nggak punya data, abang gini ya. Lalu Yesus Bacain naik lah. ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Yesus tidur, Terus bang. selanjutnya? Pertanyaannya, bang, yang tidur ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang berwujud manusia. Berarti waktu dia tidur dia bukan Tuhan. Udah dibilang kan tadi bang, Tuhan berwujud manusia. Iya, waktu dia manusia dia Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhan tidur. Entahlah demikian. Hah? Entahlah demikian. Jangan sampai kau kasih ibu-ibu nih. Nah, Bang, terus, yang tidur itu manusia atau Tuhan? Ya terus. Jawablah, bang. Terus gimana? Ya jawablah, yang tidur manusia atau Tuhan? Udah dibilang kan tadi bang, Tuhan berwujud manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Susah bang. Hah? Kalau mencari kesalahan itu susah bang. Cuma nanya, bang, ini kan kenyataan. Nanya tapi mencari kesalahan. Enggak. Jawab aja, Mencari bang. kesalahan tapi benar, tapi disalahin. Lo kok yang nyari kesalahan? Kan faktanya Benar, memang tapi Yesus disalahin. pernah tidur. Nah, pertanyaannya yang tidur ini manusia atau Tuhan? Ya, Anda yang nggak jujur, bang. Jadi Anda Bukan nggak kalau Anda jujur. jujur, gini bang, dengerin ya. Bukan Kalau nggak Anda jujur, tapi kebenaran dengerin dulu, yang bang. ada. Kalau Anda jujur, Anda nggak salah. Tapi karena Anda tidak jujur, Anda yang salah. Bukan nggak jujur, tapi Nah, kebenaran sekarang yang ada. jujur. Sekarang jujur jawab. Bukan Yang tidur ini manusia atau Tuhan? bukan nggak jujur, tapi kebenaran yang Anda salah-salahkan. Yesus pernah tidur nggak? Jawab. Yesus pernah tidur atau tidak? Kalau menurut abang, Tuhan Yesus tidur, iyain aja. Menurut Menurut data kamu. Yesus pernah tidur. Iya. Ya. Nah, yang tidur itu manusia atau Tuhan? Terus Yang tidur manusia atau Tuhan? manusia yang manusia yang dalamnya Tuhan. Ya berarti Tuhan dan manusia tidur. Hah? Tuhan dan manusia tidur. Kamu yang menyalahkan dirimu karena kau nggak jujur.
Bukan nggak jujur bang. Ya udah jujur lah, yang tidur manusia dan Tuhan ya. Anda kan Muslim. Muslim kan? Ya kan datanya ada di Bible bang. Anda memang Ya udah ibu-ibu turun tangan dah. mencari Ibu Mila sama Ibu Bunda Rama turun tangan. Udah tidur. Bang masih mau diskusi bang. Bang Anak. Oh, Bang N. N itu apa? Singkatan dari apa tuh N? bukan N, Bang Nas. Oh Bang Nas. Bang apa ya? Bang Nas Tritunggal atau Kristen apa? Banyak kan denomnya tuh. Saya karismatik. Oh yang ini tadi anak apa ini? Anak B, anak Biryani tadi ya? Itu apa? Tritunggal apa karismatik? Bang. Duh. saya. Udah kau tidur turun aja kalau mau ngomong di sini. Ini ada Bang Nas nih ngasih tahu. Bang Nas bener nggak gerejanya karismatik nggak pakai salib? Kalau di luar nggak ada simbol. Kenapa? Simbolnya tuh? yang ada. Kenapa Tapi kok di bisa dalam ada. Itu? Kok bisa gak ada salibnya itu kenapa itu? Kalau di dalam ada, kalau di dalam itu pun tidak ada. Paling cuman di meja mimbar. Enggak, kenapa kok gak ada salibnya itu kenapa? Karena salib itu sebetulnya hati kita yang perlu disalibkan. Waduh. Salib itu, bang. Salib itu lambang penebusan dosa, bang. Nah itu gimana itu kata anak bungsu? Itu menurut kami, itu menurut kita umat Kristen. Tapi Bang Nas nggak meyakini itu Bang anak bungsu, dia itu karismatik. Ya sebetulnya Iya, teman. bukan nggak meyakini. Maksudnya itu kalau lambang-lambang itu kan hanya simbol. Itu cuma simbol doang, Mbak. Itu berhala itu bukannya cuma simbol. Kalau Itu. percaya sama begituan itu berhala. Makanya Bukan. ditumpah sama Iya. Islam langsung ke atas, nggak pakai simbol-simbol. Itu berhala menurut Anda, bukan menurut Kok kami. menurut Anda agama pagan ya begitu nyembahnya. Iya, karena Maka karena itu Mbak Kristen kan Muslim. dibilang agama pagan juga yang pakai simbol-simbol Karena kayak Mbak gitu. Muslim. Kalau Mbak Kristen nggak mungkin Mbak bilang begitu. Loh, ngapain saya Kristen? Ngapain ke Kristen malah? Sudah menemukan jalan yang benar kok jadi. Maksudnya begini, Ya, Maksud lah aku, salib Mbak, itu kan lambang di mana Yesus kena hukuman kan, dikutuk kan? Ya, benar. bukan dikutuk, Bang. Loh, dia kan mati terkutuk. Rela menjadi kutuk, bukan dikutuk. Menebus kutuk. Tahu nggak, Bang? Dikutuk. Kata terkutuk ini kan kata yang pasif Bang, bukan aktif. Aktifnya kan saya mengutuk, Bedakan, Bang. kalimat aktif. Bedakan, Saya Bang. terkutuk kalimat Bang, pasif. dengar, Bang. Rela menjadi kutuk, dikutuk, mengutuk beda. Oke, rela Beda. menjadi kutuk. Pada kesimpulannya Rela dia menjadi terkutuk kutuk kan? demi menebus dosa kita yang percaya Oke. padanya. Yang mengutuk dia siapa? Rela menjadi kutuk, Bang. Ya, menjadi kutuk berarti kalimat pasifnya itu kan terkutuk. Bukan Bang. yang kalau yang mengutuk berarti dia dikutuk. Terkutuk enggak Yesus? Bukan terkutuk, rela menjadi kutuk. Lah, kamu coba baca ayatnya Bang. Jangan tafsiri sendirilah, sesuai dengan ayat lah. Coba baca Bukan ayat. tafsir, Bang. Ini kan Enggak, ceritanya kita baca dia- ayatnya saja, enggak usah ini ngarang-ngarang. ceritanya Baca ayatnya coba. dia menebus dosa. Coba umat baca yang percaya ayatnya, padanya. coba dibaca. Pengen dengar saya. Coba dibaca ayatnya. Ini kan ceritanya, Bang, dengar. Lah, baca dulu ayatnya biar Anda tidak memaknai itu dengan penafsiran Anda secara pribadi. Coba ayatnya dibaca, ayatnya coba dibaca. Coba ayatnya dia. Dibaca coba ayatnya. Dibuka Bang, Galatia 3 nomor 13 Bang. Ini Bang. Coba ini saya bacakan ya, Galatia 3 nomor 13. Nih ya. Bang, Kristus saya telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Iya. Nah, Dengan terus? jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terkutuklah
orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Berarti dia terkutuk, betul? Digantung di kayu salib, terkutuklah orang yang menjadi digantung di kayu salib. Ya, berarti yang digantung di kayu Makanya salib. di kata-kata awal tuh, terus baca di kata-kata awal sebelum itu. Ya, itu penjelasannya, kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, betul? Rela menjadi apa? Dan dia menjadi kutuk karena kita. Nah, dia rela menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan inti dari ayat ini kan? Berarti Yesus terkutuk di kayu salib, begitu? Dia rela menjadi kutuk, terus dia dihukum di kayu salib. Ya, berarti dia terkutuk di kayu salib, betul? Bukan terkutuk, rela. Gak ada kata-kata rela di sini, Bang. Dia rela. Kata-kata rela di sini. Iya, kata-kata rela itu demi kita yang supaya kita ditebus. Gak ada kata-kata demi kita di sini. Makanya Bang, kalau buka ayatnya Bang. Jangan sok-sokan hafal ayat tapi Anda tidak tahu isi ayatnya. Gak ada kata-kata demi kita, gak ada kata-kata rela, gak ada di sini. Jangan ditafsiri. Kalau maksud mencari kesalahan, yang Anda dapati itu kesalahan. Loh, kamu menyalahkan ayat ini loh berarti. Di sini gak ada kata-kata rela, gak ada kata-kata demi kita, gak ada di sini. Bukan menyalahkan, tapi abang sendiri yang menyalahkan. Saya hanya baca loh di sini loh. Tapi kamu yang nafsiri loh. Saya hanya baca loh. Bang, jadi gini intinya Bang. Nah, gimana? Nggak mungkin aku ikutin Kristen Bang. Kalau nggak percaya. Itu masalah kamu Bang, itu iman kamu. Yang saya masalahkan ayat ini jangan ditambah-tambahi dengan bahasa abangnya. Itu tergantung iman kita sendiri Bang. Lah, percuma beriman kalau nggak paham ayatnya. Ayatnya tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Gimana? Yang digantung di kayu salib siapa? Tuhan. Nah, ya sudah, berarti Tuhan terkutuk. Sekali lagi, gua bilang Bang, bukan terkutuk, tapi rela menjadi kutuk. Gimana sih abang ini? Ayatnya lo buji gini Bang. Sekarang atau gini aja dah. Ketika di sini ada ayat begini ya, ada tertulis. Nah, ada tertulis nih. Di mana tertulisnya Bang? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini pasti merujuk kepada perjanjian lama ini kan. Di perjanjian lama mana Bang? Ada lafadz terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana itu ayatnya? Di perjanjian lama di mana itu Bang? Coba. Bentar. Di Galatia 3 nomor 13 kan begini kan, ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu tertulisnya di mana? Ya, dicari dulu. Kita tunggu sampai saya ulang tahun. Kayaknya Ustadz ulang tahunnya barengan saya deh. Kita tungguin aja. Bareng-bareng. Kasih makan anak yatim ya. Iya, siap. Catat tanggalnya, Ustadz, catat tanggalnya. Tanggal 5 Mei. Masya Allah, hampir berarti. Yang bener hampir. Sekarang tanggal 5. Oh, sekarang berarti, Bun? Sekarang. Oh. Berarti di sini belum. Harus jawab sekarang ini berarti. Kalau saya 29 Mei, Bun. Saya 29 Mei, ada waktu beberapa hari nih untuk mencari ini. Di mana ada tertulis
Di dalam perjanjian lama terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudah nemu, Bang? Kalau itu di Galatia 3 ayat 13. Ya iya, itu ayatnya, Bang. Di Galatia 3 nomor 13 itu kan ada bacaan begini kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tertulisnya ini kan maksudnya dalam perjanjian lama nih. Perjanjian lamanya di mana? Coba dicari di perjanjian lama. Ada nggak kata-kata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib? Coba. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar. Wah, keren. Ternyanyi juga Ustadz ya? Saya dulu vokalis, Bun. Juara 1 saya dulu, Bun. Wah, kalau gitu kita buka Komal jangan cuma narasi lintas agama Ustadz. Sekali-sekali ada hiburannya. Bunda Rahma tuh lagunya, suaranya bagus loh. Merdu kalau Bunda Rahma, merusak dunia. Suaranya bagus. Kalau saya emang nggak bagus emang. Cuma bukan Bang, jadi gini Bang. Gimana Bang? Udah ketemu? Jadi dalam ayat itu Bang mengacu pada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana? Di ulangan di perjanjian lamanya di mana itu tertulisnya itu? Lah, malah hilang lagi ya Bang ya. Malah hilang. Benar kata Allah ya. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kitab suci itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka jelas akan kalian temukan banyak perpecahan, perdebatan, perbedaan ayat-ayat yang tidak sinkron dan lain sebagainya. Coba Bang, gimana Bang? Bun, ada suaranya apa itu Bun? Kok gendung-gendung gitu? Aduh, males pakai seat belt saya itu beneran. Bentar, saya pakein dulu. Sorry. Saya nggak sadar masih on. Saya pikir saya mute. Jadi gini Bang. Assalamualaikum. Yang sebenarnya kutuk itu kita manusia, tapi dia rela menjadi kutuk. Saya nggak nanya itu Bang, saya nanya di perjanjian lama mana ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang saya tanyain. Maaf ya Bang. Sorry. Apanya? Ini sudah selesai Idul Fitri, tidak usah minta maaf Bang. Saya cuma minta ayat. Begitu, Bang. Karena Paulus secara tegas bilang gini Bang. Paulus ini dalam Galatia mengatakan begini kan. Sebab ada tertulis, kata Paulus. Berarti kalau ada tertulis itu berarti benar-benar ada kan di dalam perjanjian lama. Apa tulisannya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kata Paulus. Di mana itu ayatnya? Di Google juga nemu Bang. Di Google aja coba. Berarti orang Kristennya Ustadz nggak pernah baca Bible dia sendiri ya? Mungkin yang dibuka nggak semuanya Bun. Apa dipelajari sebagian aja berarti kan? Padahal penting loh itu Bang. Masa kitab suci Anda nggak pernah ditengok-tengok sama sekali, percayain gitu aja? Ya nggak bener juga sih. Bentar.
apalagi sekarang Bang, masuk ke komal-komal Islam kalau mau mencari kebenaran ya. Karena orang Islam itu tidak berani mentafsirkan atau menyalah. Tadi saya kena report, kenapa ya Tad? Ujaran kebencian tadi tulisannya. Iya. Padahal nggak keras ya. Oh mungkin yang tadi Tuhannya Oten itu marah-marah itu ya, mungkin itu. Ya, itu kayaknya tuh. Nggak apa-apa, ini akun Sekarang baru. nih narasumber nggak boleh 3 Bang yang kena ini Kang. Umpamanya Kang kena, Bang Andi kena, siapa kena, Komalnya juga kena pasti. Kalau udah 3 gitu. Bang, kedengeran nggak? Aturan baru. Ya coba Bang Anak itu dijawab dulu yang Ustadz Wapi itu yang terkotok itu. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus telah menembus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Iya Bang, saya paham. Dan Itu ada tertulis. Mungkin saya sudah lebih paham daripada Abang. Cuma ketika Paulus kan tegas tuh bilang gini, sebab ada tertulis kata Paulus. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulisnya ini di mana? Di Perjanjian Lama, Bang. Jadi gini Bang. Bunda izin saya mute dulu Bunda ya. Bang, Suaranya ada bling Bun. Galatia Ya 3 ayat 13. Ustaz, sorry. Ya gimana? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sebab ada tertulis kata Paulus kan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, itu tertulisnya di mana? Tapi baca sebelumnya, Bang. Dengar Bang. Ini di Perjanjian Lama, Bang. Ini di Perjanjian Lama. Dengar Abang harus cari baik-baik. di Perjanjian Lama mana tulisan seperti ini. Dipahami dulu pertanyaannya Bang. Pertanyaan Ustadz Wapi itu, Ustadz Wapi menanyakan sebab ada tertulis. Nah, tertulisnya itu di kitab mana? Itu pertanyaan Ustadz Wapi Bang. Macet dah. Bentar. Sambil di follow teman-teman, ini akun baru nih. Saya nggak pakar Alkitab Bang, tapi saya ikut menurut keyakinan saya sendiri. Loh, ya harus menurut kitab Bang. Harus ini Alkitabiah Bang. Jangan asumsi sendiri. Kalau asumsi sendiri namanya bukan diskusi Bang. Tapi keyakinan saya di Kristen Bang. Mau gimana? Iya, keyakinan Anda di Kristen. Melalui apa? Kitab apa asumsi sendiri Bang? Kitab lah. Kitab berarti harus Alkitabiah. Pertanyaan dari Ustadz Wapi dibantahnya pakai kitab, bukan pakai asumsi sendiri Bang. Kalau di perjanjian nggak ada itu Bang. Nah, udah nggak ada. Perjanjian lama. Di Perjanjian Lama nggak ada. Nggak ada katanya. Berarti bohong nih ya Paulus ini ya, bilang tertulis dalam Perjanjian Lama terkutuklah orang yang mati di tiang salib ya. Berarti bohong dong Paulus ini dong. Gimana? Berani bilang Paulus bohong? Pokoknya intinya Bang. Kok intinya? Intinya imani aja. Intinya iya, benar. Ya, imani aja Tad. Oh. Mau ada mau enggak bodo amat, pokoknya imani aja. Iya. Waduh. Mati mija. Susah kalau dasar borokokok contoh Tad. Kalau urusan masuk surga itu bukan urusan kita. Tuh siapa? Saya tidak sedang nanya masuk surga siapa, itu keimanan abang. Saya cuma mau mempertanggungjawabkan perkataan Paulus yang mengatakan di dalam Perjanjian Lama itu tertulis terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kalau kata abang nggak ada, berarti Paulus bohong, betul? Itu di Galatia 3 ayat 13. Iya, itu kan di Galatia 3 ayat 13 perkataan Paulusnya, Mas. Galatia ini kan surat Paulus kan, ada Roma, ada Korintus, dan sebagainya. Nah, Paulus ketika mengatakan begini di Galatia itu, sebab
ada tertulis kata Paulus. Tegas tuh, Paulus bilang gitu tuh. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib kata Paulus. Berarti kalau ada kata-kata sebab tertulis, ayat ini merujuk kepada perjanjian lama berarti. Nah, mana perjanjian lamanya? Kata abang nggak ada. Kalau nggak ada, berarti Paulus bohong, betul? Makanya bang, betul nggak? Paulus bohong ini, salah kutip dia ini, betul nggak? makanya dalami kata-kata sebelumnya bang. Jangan ambil. Bukan bang, saya cuma mengatakan Paulus sedang salah kutip apa enggak ini ketika mengatakan itu. Jangan abang ambil terkutuklah orang yang tergantung pada sebab ada tertulis gitu kan. Jangan abang ambil sendiri itu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebab ada tertulis seperti itu kata Paulus. Yang abang simak baik-baik itu kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebelumnya kan abang nggak simak baik-baik. Iya. Coba dibaca coba. Baca abang ini harus banyak belajar lagi Alkitabnya ini, jangan seperti itu menebus bang. dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Bang Geri di mute dulu Bang Geri, noise Bang Geri. Noise. Nah. Bang Geri kalam. Noise. Abang harus pelajari dulu Bibelnya, itu harus banyak belajar abang. Jangan jangan jawab sesuatu yang tidak abang kuasai, blunder kamu nanti. Kalau abang anak ini kan kelasnya masih kelas jemaat. Coba ini kelas pendeta nih, Geri aja ini kelas pendeta coba. Ini pasti ini Pak Geri aja pendeta. Iya, pendeta ini. Oh, yang pernah diskusi sama saya itu berarti ini. Iya, yang kabur itu. Yang anak bilang huruf firman Allah hanya ciptaan. Nah, kan kalau mullah kan. Iya. Pak dari dulu temanya kan itu aja Pak Geri ini kan. Loh, Anda selalu bertanya tentang kristologi. Ya memang itu kristologi Kristen. Itu dari zaman di Jum lu Geri sampai sekarang kalau mullah aja terus dibahas. Memang di situ, Bang. Yang memang di situ atuh. Anak-anak bentar anak. Gimana kalau kita diskusi offline Pak Geri, gimana? Pak Geri. Aduh, waktu saya tuh nggak ada kalau diskusi offline. Lu mau diajak diskusi offline di Jakarta nggak mau mulu. Ini tanggal 17 kita ada diskusi offline loh. Saya dari Probolinggo loh, jauh ke Jakarta. Kan enak kan, Jakarta deket sama tempat Pak Geri ini. Pak Geri. Iya. Ini kan ceritanya mereka cari-cari kesalahan nih. Bukan cari kesalahan, kita membaca yang ada di dalam Bible. Gimana sih? Kalau kita cuma membaca, berarti kalau kita mencari kesalahan, Bible itu salah dong. Yang kita baca. Anda ini aja message ke WA, ke TikTok saya, nanti saya kasih WA saya. Kita ngobrol. Lu mau dimasukin ke grup sesat lu. Siap bang. Saya ikuti bang. Jangan lupa kontak saya di TikTok aja. Nanti saya kasih nomor WA saya, kita bisa ngobrol nih. Udah dimasukin ke grup mana, Ger? Saya kasih tahu caranya bertanya gitu ya. Udah di follow caranya ngejelasin. Udah di follow. Oke. Di message ke saya juga supaya saya tahu oh itu Anda gitu. Nanti jangan. Anak bungsu jangan. Saya sarankan jangan. Perpuluhannya gede dia. Jangan. Harus bayar dia. Mending sama Ustadz Wafi nggak pakai persepuluhan sama Bang Handi itu. Sama dia mah persepuluhannya gede bener si Akang. Ngapain ngikut begituan? Bukan cari kebenaran nanti malah. Pak Geri gimana Pak Geri? Tanggal 17 Mei ini kita ada diskusi Bunda nih. Mengikut begituan menurut Anda? Iya benar. Bentar, anak mending turun dulu, si anak turunin lah. Bang Geri itu dijawab pertanyaan Ustadz Wapi. Gimana Pak Geri, tanggal 17 Mei kita ada diskusi terbuka offline. Gimana saya undang Anda? Sudah ada 2 pendeta ini yang siap. 17 Mei di Jakarta kita ngadain diskusi terbuka. Jadi Pak Geri saya undang untuk diskusi sama saya. Gimana? Saya nggak bisa kalau diskusi offline. Aduh, lu kan dari Tangerang ke Jakarta dekat cuma setengah jam nyampe, lu gimana sih?
Ya silakan aja, nanti saya tonton hasil diskusinya. Saya tonton. Takut. Kurang keren Pak Geri ini. Berarti kelasnya Ustadz Rafi jauh di atas levelnya si pendeta. Gimana? Paling nanti minta temanya kalamullah, kalamullah, kalamullah. Gak apa-apa sih, maksudnya saya sampai apal itu pertanyaan Pak Geri itu. Ayat ini larikan ke ayat itu, ayat ini gitu. Bang Geri, kalau lagi sama Ustadz Rafi, keimanannya taruh dulu urusan gereja-gerejanya itu. Baru bisa nanti terima masukan. Oh, kalau kayak gitu nggak bisa, Bun. Dia kan pendeta, nggak bisa kalau kayak gitu. Gitu ya. Ya sudahlah. Nggak bakal bisa nerima kebenaran kalau udah kayak gitu. Enggak, kalau diskusi offline kan enak kan, disaksikan banyak orang dan lebih akademis, lebih berwibawa, dan pertanyaan Pak Geri akan saya jawab semuanya dengan dalil-dalil yang ada di dalam Islam. Gitu kan, keren itu. Hanya saya nanya ke Anda aja nih, kalau misalnya yang tunggu dulu. Mau apa enggak ini offline-nya? Makanya di sini. Coba saya tanya ke Bang Geri, Nabi Isa itu kalamullah bukan? Jangan dulu Kang, ini kita dealkan dulu tanggal 17 Mei ya, ini kurang 17 hari lagi. 17 Mei Pak Geri mau nggak nih? Saya nggak bisa. Kenapa sih nggak bisa? Kalau Nanti 17 Mei dia nggak bisa, saya tahu jadwalnya. Kalau 17 Agustus dia mau lomba balap karung. Kutuk 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 kutuk. Bang Geri boleh bawa jemaat loh, Ustadz Rafi nggak apa-apa, bawa jemaat ya Ustadz ya, bawa jemaat ya. Aman. Kalau saya ini aman, saya ini bukan pendiskusi frontal, bukan. Saya bukan pendiskusi, saya itu santai saya itu. Ayolah Bang Geri. Sorry ya, kalau misalnya Anda cuma mau ngajak kayak gitu, mendingan Anda ngajak yang lain aja. Ger, ada uang jalannya, Ger. Kita fasilitasi semua dari lu ongkosnya, nginepnya, sampai nanti ya. Saya udah follow Anda loh, Ustadz Rafi. Gimana? Terima kasih ya. Follow katanya. Cuma Ustadz Rafi aja yang di follow, yang lain enggak. Ya, saya follow balik ini, Bang Geri. Saya menghormati Anda aja. Supaya tahu kalau online kapan. Oh, terima kasih ya. Pak Geri, gimana kalau besok kita diskusi berdua? Gimana? Besok. Nggak bisa besok. Nggak usah Kak. Ini si Aceh mah dari dulu begini, udah turunin aja dia mah ini. Nggak ada gunanya ini orang. Dari dulu begini aja. Turunin Tat. Gimana besok? Nggak ada gunanya. Tema firman dan kalam gimana? Nggak ada, style percuma. Dia lebih Edi masih nyambung loh dibanding dia, serius. Bener Tat. Dari dulu di Zoom kayak gini-gini aja dia. Bener, serius. Nggak ada. Bahasa Indonesianya aja harus suruh dulu kursus bahasa Indonesia selama 1000 tahun baru diskusi gitu. Ger, jemaat ente masih 10 orang? Masih. Oh, nggak nambah-nambah, kasihan lu. Makanya dia mau bawa si Bang Nas ini, mau dibawa nih biar nambah. Gua tahu banget sih ini mah. Gimana besok? Pak Geri jam berapa besok? Besok jam berapa ya? Anda bisanya jam berapa? Ya enak malam lah, malam jam 9 enak itu. Boleh lah, boleh. Saya tunggu di akun ini ya, besok malam jam 9 ya. Tapi saya nggak janji ya, saya lihat dulu kondisi besok ya. Waduh. Parah Pak Geri. Lah ya, kalau misalnya mau diskusi mah ini masih jam 2 kan ya, setengah jam juga boleh lah. Mulai dari sekarang aja, kenapa harus nunggu besok? Bentar, sebelum diskusi lo. Tad, ini ada kiriman Tad, kalau diskusi sama Bang Geri Tad, nih. Ya enggak, kalau cuma setengah jam nanggung Pak Geri. Maksudnya itu kita kalau memang mau serius besok jam 9 saya tunggu di sini. Ada teman-teman yang moderator, nanti kita ngobrolnya gantian. Jadi bener-bener dari A sampai Z kita selesai, gak nanggung waktunya gitu loh. Atau begini deh, bagaimana kalau jam 11 aja, jam 11 malam? Oke, jam 11 malam besok ya. Iya, nanti saya kabarin ya. Temanya tentuin sekarang kita bikinin PT.
Tema Biar gak ada semua yang tahu. lain, nah itu aja temanya. Tentang ruh firman Allah aja, karena di dalam iman Kristen itu sederhananya gini. Aduh, nggak naik-naik kelas lu Ger dari dulu Ger. Yang ngapain perlu naik kelas lagi? Memang itu perbedaan iman lu sama iman gua adalah yang dinafak rahim Maria di iman lu adalah hanya ruh ciptaan, sedangkan di iman gua nggak kayak gitu, bos. Di iman gua itu yang dinafak adalah ruh firman Allah, dan ruh firman Allah itu Kalau bahasa keren sih. Iya. oh ya, memang dari dulu saya keren kok. Iya, Keren. Keren emang dia dari dulu kalau pakai pakaian ini, apalagi pakaian pendeta ya, dipoto di mall, keren. Tonton besok ya, jangan sampai tong Tapi kok pakai kosongnya pakaian di pendeta dunia ya. dipotonya di mall sih? Oke, Gary. Ya, nanti kita berkabar ya, Pak Ustadz ya. Di teman-teman Kristen anu dong, di follow Pak Geri biar bisa open camp besok, kan enak tuh. Iya nih, karena memang apa saya cuma 89 ya yang follow ya. Ya itu, jadi Artinya nggak laku lu Ger. nggak bisa open camp apa? Nggak bisa buka data kan? Kalau TikTok kan harus beda sama Zoom tuh, Sayangnya jadi ya. harus Tapi 1000 baru dinikmati bisa. aja. Karena emang gue baru masuk TikTok baru sebulan 2 bulan sih. Mana ada lu debat sama di room gua sama Bang Juma aja itu udah setahun lalu Masa? Tapi itu bukan TikTok. Kok masa sih? Udah setahun Itu lalu bukan itu. TikTok. Zuma, gue udah bahas sama Zuma itu di Zoom. Di room yang gua, di live. pengamat debat. Iya, tapi itu pakai Zoom, bukan pakai TikTok. Kok pakai Zoom di TikTok Gimana sih lu? Masa sih? Masa sih Kayaknya orang enggak Jepang? Ya, Besok ya, saya tunggu ya Pak Geri ya. Nah, oke, terima kasih semuanya. Oke. Bang Nas, gimana Bang Nas? Tanggal 17 Mei mau diskusi terbuka Bang Nas? Teman-teman yang belum follow saya, follow dulu ya. Ini akun terakhir nih. Emang si Gary dari dulu gitu. Bahasanya itu aja terus. Baru-baru Temanya itu sudah, temanya itu aja. Ya, nggak naik-naik kelas dia kasihan. Kalah sama si Edison pamornya. Bang Nas. Bang Nas Ya. masih hidup? Masih hidup. Oh, mantap Bang Nas. Udah minum dulu, minum cucu. Udah. Dari tadi minum kopi terus sama aqua. Jangan kebanyakan minum kopi, Bang. Aqua. Nah, aqua boleh. Gimana Bang Nas tentang pertanyaan Bang Handi tadi, Bang Nas? Tuaan mana Maria sama Yesus? Aduh, Mak. Ini pertanyaannya apa ini? Iya, itu pertanyaan kan. Tuaan mana Maria sama Yesus? Tuan mana Maria dengan Yesus secara Ya. manusia lebih Bunda, tua? noise Bunda. Apa? Apa ini? Secara manusia Maria lebih tua. Secara manusia Maria lebih tua. Kalau secara Tuhan? Ya, Maria itu ciptaan Yesus.